Shalom semuanya teman-teman. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita di sini itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Semuanya karena Engkau Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami layak untuk menaikkan syukur, pujian kami kepada-Mu Tuhan. Sama-sama. Amen.
sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang layak kami tinggikan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan kita baik. Sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya penebus, satu-satunya bersama kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami puji Tuhan. Sampai selama-lamanya. Untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami
setiap kami. Meskipun kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu Yesus. Biarkan Kau terus mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan bahwa Engkau penyelamat kami, Engkau harapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami Tuhan. Yang memberkati setiap acara yang akan kami lanjutkan. Dan Engkau juga bekerja Tuhan, sebentar kami akan memberi. Raya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, ubah kami. Berbicara Tuhan karena kami siap untuk mendengar dan melakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Oke. Terima kasih. Salam semuanya. Salam. Masih ada kehidupan? Oke, tadi udah berdoa. Kita langsung aja. Tema kita hari ini adalah yakin masih mau jadi budak dosa. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Yakin masih mau jadi budak dosa? Jawablah dalam hati Anda masing-masing. Nah, Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23 mengatakan seperti ini. Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi maksudnya setelah kita itu dimerdekakan dari budak dosa, kita menjadi hamba Allah. Kalau dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa hamba kebenaran. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi setelah kita itu menjadi dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan, lalu Tuhan menguduskan kita. Tuhan membentuk kita, Tuhan mengubah kita, yang pada akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi akibat dosa, upah dosa, dampak dosa itu maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ada begitu banyak kita itu
tanpa sadar, tanpa mengetahui dengan jelas, seringkali kita itu bahwa hidup kita itu sedang menjadi budak dosa. Saya kasih contoh. Bisa diklik. Firman Tuhan berkata, ini kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa. Banyak orang berpikir seperti ini, kalau saya melakukan dosa, itu adalah kebebasan saya. Mereka berkata ketika saya melakukan apapun juga dalam hidup saya, ya itu adalah sebuah kebebasan saya, berarti saya bebas dong. Saya nggak terikat. Paham maksud saya? Jadi mereka berkata, ya suka-suka saya dong. Mau-mau saya, senang-senang saya dong. Ketika mereka mengungkapkan mau-maunya saya, suka-sukanya saya, mau hidup benar, mau hidup salah, mau hidup dalam dosa, ya itu suka-suka saya. Itu artinya saya bebas. Banyak orang mengatakan bahwa hidup dalam dosa itu kebebasan. Tapi kalau firman Tuhan, Yesus sendiri ngomong seperti ini. Bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa, budak dosa. Budak itu kalau dalam bahasa Yunani kan doulos. Artinya dia dikendalikan oleh tuannya. Dia nggak punya kebebasan, dia nggak punya kemampuan untuk berkata tidak. Jadi dia disetir, dia dikendalikan oleh tuannya. Nah, orang yang berbuat dosa itu artinya apa? Dia dikendalikan oleh dosa, dia disetir, dia dikuasai oleh dosa. Jadi gini, kalau kita berpikir saya berjudi, saya melakukan dosa-dosa lainnya, saya berbohong, apapun bentuk dosa itu kebebasan saya. Sebenarnya waktu kita ngomong kita bebas, itu sebenarnya salah. Kita bukan bebas, tapi kita sedang apa? Hamba dosa. Bisa diklik. Nah, di kurang lebih tahun 2012-an lah. Di budaya Amerika itu mereka punya statement YOLO. YOLO itu singkatannya you only live once. Kamu tuh punya hidup hanya sekali. Hidupmu tuh hanya sekali saja. Lalu karena kamu tuh hidup hanya sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali, nggak 4 kali, ya udah seneng-senengin aja, happy aja. Bebaskanlah hidupmu. Terserah, kenapa? Karena hidup itu hanya sekali. Kalau kamu pengen seneng-seneng, pengen happy, kamu pengen berbuat apapun, kerjakan sekarang. Lakukan sekarang. Jangan pedulikan yang lain, tapi lakukanlah. Makanya banyak orang berkata, ikuti kata hati. Kenapa? Hidup ini sekali, hidup ini singkat, hidup terbatas. Sehingga mereka betul-betul cari kebebasan. Makanya istilah YOLO ini begitu sangat terkenal di tahun 2011. Bahkan sampai hari ini tuh banyak orang terpengaruh dengan prinsip hidup seperti ini. Kamu hanya hidup sekali. Pikirkan itu baik-baik. Kalau kamu hidup sekali ya udah. Jangan pikirkan apa yang kata orang, jangan. Bebaskanlah hidupmu sebebas-bebasnya. Jadi karena mereka berpikir bahwa hidup itu adalah kebebasan, sehingga mereka berpikir bahwa ya kadang-kadang gak mikir hari esok gitu loh. Gak mikir akibatnya. Yang penting hari ini saya happy, yang penting sekarang saya bebas. Hari esok kesusahan sehari cukuplah sehari. Yang penting saya sekarang menikmati hidup ini. Sehingga bagi mereka gaya hidup itu segalanya. Kalau saudara memperhatikannya, kalau saudara melihat sebuah perbedaan antara orang hidup di tahun 50-an,
sama sekarang berbeda sekali dalam hal prinsip, sikap, dan hidup dan lain sebagainya. Dan buat hidup mereka, Tuhan bukan segalanya. Firman bukan segalanya. Sehingga hari-hari ini tahu gak saudara? Menurut penelitian, di Amerika itu orang yang menjadi ateis, orang yang menjadi orang yang tidak percaya adanya Tuhan, itu meningkat berlipat-lipat kali ganda. Mereka udah gak percaya lagi sama Tuhan. Mereka udah gak peduli lagi sama Tuhan. Buat mereka, Tuhan mereka siapa? Hidup saya sendiri adalah Tuhannya. Hidup hanya sekali, saya yang menentukan jalan hidup saya. Jadi ketika mereka hidup dalam dosa, apapun jenis dosa, mereka berkata inilah kebebasan. Tapi Yesus ngomong apa tadi? Orang yang melakukan dosa adalah apa? Hamba dosa. Bisa diklik? Sehingga mereka apa ya? Generasi sekarang itu adalah generasi yang apa? Mengejar kesenangan. Mereka adalah mengejar sesuatu yang dimana mereka mendapatkan kepuasan dalam hidup mereka. Sekalipun itu dalam pandangan firman Tuhan itu sementara. Nah, saya kasih beberapa contoh. Enggak kelihatan ya. Seks, pornografi, narkoba, mabuk, judi, game, dan lain-lain. Jadi yang mereka kejar itu adalah kesenangan sementara seperti ini. Makanya kalau kita tahu ya, memang gaya hidup free sex itu kan di Amerika, di Eropa begitu apa ya? Begitu biasanya. Saudara tahu nggak? Menurut penelitian 50 tahun yang lalu, kalau misalnya terjadi aborsi, itu udah hebohnya luar biasa. Dulu kalau terjadi perceraian, wow itu udah heboh banget. Dulu kalau terjadi ada kehamilan sebelum menikah, wah heboh luar biasa. Tapi sekarang, itu dianggap apa? Biasa, dianggap wajar, dianggap lumrah, biasa. Betul nggak? Ya kan? Mereka anggap itu dulu, zaman dulu, itu betul-betul sesuatu yang begitu apa ya, begitu orang begitu takutnya gitu loh. Tapi sekarang, hamil di orang biasa, free sex biasa, narkoba biasa, judi biasa. Apapun jenis dosa dianggap apa? Biasa, lumrah, gak apa-apa. Kamu senang, kamu menikmati, lakukan aja. Kenapa? Kamu bebas kok. Kamu bebas, kamu orang merdeka. Jadi kamu bebas melakukan apa saja. Itu pandangan dunia. Tapi Yesus ngomong apa? Jelas, orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Seharusnya ketika kita menyadari bahwa hidup itu hanya sekali, harusnya kita merespon dengan positif. Kalau orang dunia merespon dengan negatif, hidup itu sekali, hidup itu singkat. Kalau kamu mau nikmati sekarang, lakukan sekarang. Nek udah tua terlambat katanya. Seharusnya gini, kalau kita berpikir gitu ya secara jernih, oh ya hidup itu hanya sekali, hidup itu singkat. Ayo kita lakukan sesuatu yang penting, yang bermakna, yang berguna. Bahkan hidup kita itu harus berdampak pada kekekalan, bukan hanya kesementaraan saat ini. Banyak kan kalau dalam umuran kalian ini gitu ya, banyak berpikir yang penting sekolah gak perlu pintar-pintar lah. Ya dolan lah kan seperti itu, bolos lah. Gak apa-apa, nikmati aja hidupmu. Dan itu dianggap biasa.
Iblis itu pintarnya gini saudara. Setiap jenis dosa-dosa ini dalam tanda kutip itu memberikan kenikmatan. Betul nggak saudara? Itu memberikan kesenangan. Kalau semua dosa itu tidak dalam tanda kutip tidak memberikan kesenangan, kepuasan, kenikmatan. Mau nggak kita buat dosa? Saya yakin nggak mau, betul nggak saudara? Kenapa? Karena dosa itu sifatnya memikat. Dosa itu sifatnya menarik. Dan iblis memakai kenikmatan itu, kesenangan itu untuk menjebak dan menghancurkan kita. Jadi kenikmatan dosa itu umpan. Saudara pernah mancing? Pernah ya, pasti kita mungkin hampir semua pernah mancing. Sekalipun gak mancing ikan, mancing masalah paling tidak. Ya kan? Bisa gak kita mancing cuma kailnya tok gitu loh. Gak ada umpannya, gak ada cacingnya atau gak ada rotinya gitu ya. Bisa gak? Ikan tertarik? Apakah ketika kita mancing gak ada umpannya, ikan itu langsung wow gitu ya? Kan gak mungkin, betul gak? Tapi ada cacingnya paling gak, betul gak? Ada cacingnya atau apa kayak umpannya lah. Sehingga ikan itu ketika melihat umpan itu tertarik, tapi dia lupa bahwa di balik umpan ada sebuah kail yang akan membahayakan dia kalau dia memakan dan menelan. Nah, iblis itu pakai seperti itu. Iblis itu pakai seperti itu. Makanya kita sering kali diajak. Kenapa? Karena seumuran saya dan saudara ini, bagi Anda gitu ya. Keinginan untuk mencoba sesuatu itu begitu kuat. Hasrat itu begitu kuat. Kita pengen tahu. Kita pengen mencoba. Kita pengen apa sih rasanya? Makanya orang yang pakai narkoba, orang yang merokok, orang yang mungkin mabuk-mabukan, orang yang free sex, kenapa? Pengen coba-coba. Saya pengen tahu sih rasanya gimana. Tetapi tahukah saudara bahwa salah satu sifat dosa itu adalah mengikat. Jadi dosa itu punya sifat itu mengikat. Ketika engkau berbuat dosa, dosa itu sedang mengikat engkau. Ketika engkau jatuh lagi, ikat itu semakin kuat. Ketika engkau jatuh lagi dalam dosa yang sama, engkau semakin diikat dengan kuat. Ketika kita melakukan lagi, semakin terikat, semakin sampai kita nggak berdaya. Sehingga kita tidak punya kuasa, punya kemampuan untuk berkata tidak terhadap dosa itu. Sehingga coba saudara lihat orang yang misalnya kena narkoba. Orang yang kena narkoba itu ada sebuah ikatan apa yang disebut dengan kecanduan. Nah, ketika dia udah candu, akal sehatnya ngomong gini, kamu tuh kalau pakai narkoba salah. Kamu tuh kalau pakai narkoba itu menghancurkan hidupmu. Secara akal sehat, tahu nggak dia kalau itu akan menghancurkan hidupnya? Tahu nggak? Tanyalah orang-orang yang berbuat dosa ini. Ditanya, kamu tahu nggak kalau kamu lakukan ini itu membahayakan hidupmu, merusak hidupmu. Kalau ditanya tahu nggak mereka? Tahu. Tahu kok. Ditanya kenapa kamu merokok? Kamu tahu nggak akibatnya merokok? Ada tulisannya. Tahu. Tapi satu hal yang tidak mereka bisa lakukan adalah apa? Berkata tidak. Kenapa? Sudah terikat. Udah kecanduan. Makanya kalau orang yang narkoba itu ada istilahnya sakau. Jadi kalau nggak pakai narkoba, itu tubuhnya sakitnya luar biasa, bisa guling-guling gitu. Itu kayak cacing kepanasan. Hanya ada satu cara untuk membuat mereka tidak mengalami rasa sakit. Apalagi saudara? Pakai lagi. Dengan pakai lagi, sakaunya itu hilang. Jadi itu ada sebuah ikatan di mana orang-orang itu nggak bisa lagi gitu.
Hari-hari ini pria-pria, cowok-cowok yang di tempat ini, hati-hati dengan judi. Bang Haji ngomong judi. Hati-hati. Ketika engkau berusaha ikut dalam perjuangan, sekarang kan judi online gampang banget, betul nggak saudara? Loh iya, judi online itu sekarang begitu, waduh, tidak terbendung lagi. Judi bola lah, judi apa kek. Handphone saya itu tiap minggu mungkin selalu ada tawaran. Judi ini menawarkan ini, judi ini menawarkan ini. Ketika kita terikat dengan judi, wah ngeri saudara. Orang yang judi, orang udah ketagihan judi itu saudara. Itu survei membuktikan tidak ada penjudi itu yang kaya. Rasa penasaran itu selalu pengen, wah hampir menang. Lalu dia mikir, waduh aku wes kalah sekarang. Gimana cuma saya bisa menang, paling tidak menutupi kekalahan saya. Apa yang dia lakukan? Judi lagi, kalah lagi, judi lagi. Sehingga dia bisa mencuri, dia bisa berhutang, dia bisa tipu orang kanan kiri dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Bisa diklik. Ketika kita udah jatuh di dalam dosa terus menerus, pada akhirnya hidup kita itu dikendalikan, disetir oleh iblis, oleh dosa. Sehingga percayalah bahwa saudara tidak mungkin tidak untuk berbuat dosa. Pasti, sekalipun mungkin hati nuranimu berkata jangan buat dosa ini. Sekalipun mungkin akal sehatmu berkata saya tidak mau berbuat dosa ini. Cepat atau lambat engkau akan jatuh pada dosa yang sama. Jatuh lagi. Kenapa? Saudara sudah terikat. Saudara gak punya kehendak sendiri. Sehingga pada akhirnya iblis akan menyiksa engkau. Iblis akan menghancurkan engkau. Makanya firman Tuhan berkata Yohanes pasal 10 ayat 10 bahwa pencuri datang untuk apa? Membunuh, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pencuri, yaitu iblis. Kalau misalnya hari-hari ini kita pikir, wah aku berbuat dosa ini, dosa kecil lah, gak apa-apa lah. Kita kadang-kadang sering menggampangkan dalam tanda kutip dosa kecil, betul gak? Tapi kita pikir, wah gak apa-apa lah, nanti kebiasaan ini nantilah saya minta ampun. No. Ingat, setiap kali kau berbuat dosa berarti dosa sedang satu lilitan sedang mengikat engkau. Kau jatuh lagi, satu lilitan lagi. Kau jatuh lagi, satu lilitan lagi. Akhirnya hidup apa? Hidup kita terlilit dan akhirnya jadi budak. Kalau kita udah jadi budak, bisa diklik. Hidup kita tuh kayak kebo yang akan ditarik kemanapun akhirnya kita nurut. Saya dulu waktu saya kecil, mirip saudara sama anak kecil ini. Saya masih ingat kakek saya punya kerbau yang begitu besar. Begitu luar biasa. Tapi hidungnya ditusuk, ditaliin saudara. Badan saya masih kecil. Tapi tahu gak saudara? Sekalipun badan saya kecil, kemanapun saya menarik kerbau yang begitu besarnya itu, dia akan nurut sama saya. Kenapa? Dia mau gak mau ikut saya. Kenapa? Hidungnya udah ditaliin. Kalau dia memberontak, dia sakit. Akhirnya apa? Ya nurut. Ada begitu banyak kita yang seperti itu. Ada begitu banyak orang yang akhirnya nurut sama dosa. Nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan kita tidak sadar bahwa itu akan menghancurkan kehidupan kita.
Terus yang lain lagi, ketika kita itu dapat masalah, ketika kita itu mengalami tekanan, seringkali pelarian kita itu salah. Banyak orang ketika mengalami masalah dia nggak lari sama Tuhan. Banyak orang ketika dia mengalami masalah dia nggak cari Tuhan di dalam doa-doanya. Ada yang pergi mabuk-mabukan, ada yang pergi pakai narkoba, ada yang free sex, dan lain sebagainya. Nah, respon-respon yang seperti ini itu harus kita benahi dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita menyikapi sebuah masalah dengan cara yang salah, itu akan membuat hidup kita lebih hancur dan lebih rusak. Makanya kenapa kita ini perlu banget belajar firman Tuhan supaya apa? Supaya kita itu tidak mengambil sebuah pilihan dan keputusan yang keliru dalam hidup kita. Nah, saya dan saudara udah percaya Yesus, amin? Betul gak saudara? Artinya apa? Firman Tuhan berkata orang yang percaya Yesus itu sudah diberikan kebebasan dan kemerdekaan. Artinya apa gini? Orang yang sudah percaya Yesus, orang yang udah terima Tuhan Yesus, dia punya kuasa kebebasan untuk berkata tidak terhadap dosa. Jadi ketika engkau dicobai gitu ya, saudara punya kemampuan berkata enggak, saya enggak mau. Tapi bagi orang yang tidak percaya, dia enggak punya pilihan. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus, berbuat dosa itu adalah pilihan. Itu adalah keputusanmu sendiri. Tapi bagi orang yang gak kenal Tuhan, berbuat dosa itu bukan pilihan. Mau gak mau mereka harus lakukan. Kenapa? Mereka menjadi hamba dosa. Nah oleh sebab itu kita tuh perlu menguatkan iman kita, hidup kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tuh tidak terikat oleh kuasa dosa dalam hidup kita. Nah, saya menuliskan beberapa akibat dosa. Yang pertama adalah akibat dosa itu ada rasa bersalah, ada rasa malu. Ada rasa takut. Saudara masih ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Yesus datang apa yang terjadi? Mereka menjadi takut, betul nggak? Ada rasa bersalah, ada rasa malu. Itu akibat dosa. Tetapi kalau kita membaca dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 6 tadi bahwa upah dosa itu bukan hanya sekedar malu, takut, mati, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita gitu ya. Tapi maut itu loh yang paling membahayakan. Jadi tidak ada satu dosa pun yang sebenarnya membawa keuntungan dalam kehidupan kita. Dosa itu betul akan memberikan rasa malu yang luar biasa pada akhirnya dalam hidup kita. Bukan hanya rasa malu tapi maut pada akhirnya. Saya masih ingat waktu saya SD saudara. Waktu saya SD itu ada seorang wanita muda saudara. Dia itu punya penyakit, kalau bahasa sekarang itu kleptomania itu suka ngambil mencuri itu katanya penyakit. Betul gak saudara? Secara psikologi kan ngomongnya oh itu penyakit. Tapi firman Tuhan berkata apa? Dosa kan gitu. Dia itu punya itu. Suka nyolong saudara. Sudah ditegur kamu jangan ngambil, kamu jangan mencuri. Yang bukan menjadi milikmu. Tapi tetap aja saudara. Sampai suatu hari itu kepala desa di tempat desa kami itu udah udah putus asa nih. Piye cara? Udah dipanggil baik-baik, udah dinasihati baik-baik. Enggak mempan belas. Lalu akhirnya kepala desa itu memutuskan seperti ini. Wanita ini saudara masih muda saudara. Itu dia diarak keliling desa dengan bawa, bayangkan saudara,
Kebayang gak saudara, kalau misalnya kita digituin. Ada bawa spanduk nih kita nih, barang curian kita saya pencuri. Kebayang gak saudara malunya? Gimana orang tuanya, gimana keluarganya, gimana saudara-saudaranya. Kenapa? Karena akibat dosa adalah membawa rasa malu. Kita kehilangan damai secara sukacita. Tetapi yang paling dari semuanya itu adalah maut. Kalau kita hidup dalam dosa, maka berkat-berkat Tuhan terhalang. Kalau kita hidup dalam dosa, apa yang terjadi? Citra diri kita rusak. Makanya lihatlah orang-orang yang kalau kita lihat orang-orang yang misalnya free sex gitu ya, jatuh dalam dosa free sex. Rasa takut, rasa bersalah, seringkali itu menghantui orang tersebut. Betul nggak? Ya kan? Kenapa? Karena dosa itu seperti itu. Akhirnya apa? Citra diri kita rusak. Citra diri kita rusak. Kita memandang diri, oh iya kamu tuh goblok, ya kamu tuh gak berarti, ya kamu tuh gak berguna, ya kamu gak ada artinya hidupmu. Iblis mengintimidasi kita. Tetapi ada kabar baiknya adalah seperti ini. Tuhan Yesus mau memerdekakan kita dari kuk-kuk dosa kita. Amin saudara. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36 dikatakan seperti ini. Jadi apabila anak itu, maksudnya Tuhan Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi gini, orang yang merdeka itu bukanlah orang yang bebas melakukan dosa. Orang yang merdeka itu punya pengertian bebas tidak berbuat dosa. Katakan amin. Betul gak? Kalau orang dunia berkata kebebasan itu adalah berarti engkau bebas melakukan dosa apapun, terserah. Tetapi di dalam Yesus, Tuhan mengatakan bahwa orang yang benar-benar merdeka itu punya pengertian kamu tidak berbuat dosa. Kamu merdeka. Karena Tuhan Yesus jelas tadi ngomong, kalau kamu berbuat dosa, kamu hamba dosa. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kalau mungkin selama ini saya pikir, kenapa Yesus jatuh bangun dalam dosa? Kenapa saya jatuh bangun dalam dosa yang sama saya lakukan lagi? Saya jatuh bangun, jatuh minta ampun, Tuhan pulihkan. Gak lama lagi, jatuh lagi. Bangun, jatuh lagi. Bangun, jatuh lagi. Tuhan Yesus ingin benar-benar memerdekakan kehidupan kita dari iblis. Memerdekakan kita dari budak dosa. Kenapa? Karena saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang betul-betul bisa memerdekakan kita. Kecuali Yesus. Banyak orang berpikir seperti ini, ya gak apa-apa lah saya buat dosa sekarang. Nanti nek wes tuwek bertobat. Orang popo, sekarang saya nomai orang popo. Belanda masih jauh, kematian masih jauh. Tenang, nikmatilah, santai aja hidup ini. Tapi kita lupa satu hal, kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari kita. Mereka pikir gini, gampang lah nanti kalau udah tua nanti saya bertobat, berubah. Percayalah. Orang yang sudah terbiasa hidup dalam dosa, lalu berubah seketika gampang gak? Gak gampang. Contoh aja ya, kalau misalnya kita itu pakai jam di sebelah kiri, apa yang kita lakukan? Bertahun-tahun orang tanya jam berapa? Kita lihat tangan kiri. Jam berapa? Kita lihat. Ketika kita mengubah jam kita ke tangan kanan, apakah otomatis ditanya jam berapa? Gak enak jamnya. Oh ya di sini. Hanya itu aja saudara, kita butuh waktu untuk mengubah kebiasaan itu. Bahkan menurut penelitian katanya, kalau kita mau mengubah sesuatu dalam hidup kita, paling tidak membutuhkan 2 minggu saudara.
membentuk sebuah kebiasaan yang baru dalam hidup kita. Kalau kita nunggu tua baru bertobat dan berubah, wes kasep. Tapi ayolah, mumpung saudara masih hidup, mumpung masih muda, berpikir, bertindaklah dengan benar. Apakah hidup ini hanya sekali? Betul, di dunia ini sekali. Hidup itu hanya sekali. Garis lurus, gak bisa balik lagi kita. Tapi dengan hidup yang singkat dan sekali itu, mari kita pakai hidup kita untuk sesuatu yang bersifat kekal, bernilai kekal, yang bermanfaat. Amin, saudara. Jangan saudara pikir, wah hidup ini sekali, betul ya. Rugi kok nek aku melewatkan masa mudaku ini hanya di gereja saja gitu ya. Rugi ya kalau aku melewati masa mudaku ini ya hanya jadi orang alim, jadi orang kudus, rugi. Teman-temanku bebas ngapain hidup dalam dosa, kelihatannya mereka happy banget. Mereka senang, mereka posting di Facebook, mereka di Instagram mereka, wow. Sambil rokok mereka disebut, wah kayak itu keren banget ya. Lalu ada like-nya, wah ribuan like ya. Freedom gitu ya. Kita bebas, kita merdeka. Kebenaran sudah dibalik sama kekuasaan kegelapan. Ini mumpung saudara Anda masing-masing muda. Berikan hidupmu, berikan waktumu. Sembahkan hidupmu bagi Tuhan, amin. Karena ketika engkau mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan, engkau akan melihat sesuatu yang indah dalam hidupmu. Kalau mungkin teman-temanmu ngomong, nyapo ya belajar, weh melu aku emang ngegame. Ayo kita ke warnet aja, ngapain kita sekolah? Waktu ke warnet ya, wah temannya lagi pusing ngerjain soal. Kita senang-senang, wow gitu ya. Oh dapat poin kamu berapa gitu ya. Wah kita senang. Teman-teman kita susah payah sekolah. Kadang-kadang dimarahin guru, didisiplin guru. Yang satunya, yang dua orang ini senang-senang. Tapi tahu gak saudara? 10 tahun, 15 tahun kemudian, apa yang terjadi? Penyesalan, betul gak? Kenapa dulu saya kok gak belajar? Kenapa dulu saya gak sekolah? Tapi percayalah bahwa penyesalan itu akan selalu datang terlambat waktunya. Mungkin saya berpikir, iya ya, saya ini masih muda gini kok, saya kayaknya terikat banget ya. Apa-apa diatur firman Tuhan, apa-apa gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh. Percayalah, kebebasan yang sejati itu bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Kebebasan yang sejati itu adalah kebebasan di mana kita tidak mau melakukan sesuatu yang salah. Itu namanya bebas. Saya berharap saudara bukanlah tipe orang yang suka ikut-ikutan. Saya berharap saudara sebagai anak muda punya prinsip hidup. Amin. Jangan pernah ikut-ikutan. Tapi koncoku akeh kayak ngono. Punya prinsip. Berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan. Punyalah prinsip hidup dalam hidupmu. Wah teman-temanku pacaran gak kenal orang sama gak kenal Tuhan. Ya gak apa-apa loh saya, jangan. Milikilah prinsip hidup. Ketika kau punya prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, luar biasa. Tapi saya mengingatkan kita semua pada hari ini. Tidak ada dosa yang gratis. Ada banyak orang berkata, ya saya bebas. Bebas, sebebas-bebasnya, betul. Karena memang Tuhan memberikan kehendak bebas dalam hidup. Saudara bebas melakukan dosa, bebas. Saudara mau melakukan kebenaran, saudara bebas. Tapi percayalah, kita tidak pernah bebas dari konsekuensi. Apakah konsekuensi jangka pendek atau konsekuensi jangka panjang? Ya kalau kita hidup dalam dosa,
pasti ada akibat. Seperti yang saya katakan tadi, rasa takut, rasa bersalah, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, citra diri kita rusak berkat Tuhan mungkin hilang dari kita sakit. Tapi kalau kita nggak bertobat juga, firman Tuhan berkata apa? Upah dosa itu maut. Nah, orang yang sudah mati dan matinya di dalam dosa nggak mau bertobat, Anda bisa bayangkan nggak? Penderitaan di dalam kekekalan. Tidak sedetik pun saudara akan merasa merasa tenang dalam kekekalan. Kenapa? Karena setiap detik itu saudara, kita akan mengalami penderitaan. Kalau dalam dunia ini saudara sakit, mati selesai. Tapi di dalam neraka, pengen mati nggak bisa mati. Bayangin nggak saudara? Kalau misalnya kan di dunia ini, wah loro banget ya, sakit, udah bosan, udah jenuh, wes bunuh diri aja kan gitu. Makanya orang gitu mengakhiri penderitaan di dunia, wes mati aja lah bunuh diri. Ya udah. Mereka pikir bahwa selesai. Mungkin di dunia selesai, tapi di dalam kekekalan nggak selesai. Orang yang di dalam kekekalan itu pengen mati nggak bisa mati-mati. Itulah jadi masalahnya. Tuhan, aku minta ampun, nggak ada pengampunan. Tuhan belas kasihan-Mu turunkan, sudah tidak ada kesempatan, sudah tertutup. Upah dosa itu maut. Jadi jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kalau selalu mungkin hari-hari merasa, oh iya saya punya ikatan ini, saya punya kebiasaan ini. Dan selalu merasa, oh nggak apa-apa ini biasa, ini dosa putih lah. Dosa putih nggak apa-apa, dosa putih. Oh ini saya berbuat dosa ini ya untuk menolong orang lain, enggak saudara. Tidak ada namanya dosa putih itu. Ya dosa ya dosa. Saya berharap saudara datang kepada Tuhan minta ampun. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, pulihkan saya, lepaskan saya, bebaskan saya. Kenapa? Yesus yang akan memerdekakan kita, sehingga kita benar-benar merdeka dalam kehidupan kita. Bisa diklik. Ketika kita jadi hamba, kalau kita hidup dalam dosa, apa yang terjadi? Kita akan semakin banyak berbuat dosa. Semakin banyak berbuat dosa, lalu pada akhirnya kita mati. Tetapi kalau kita mau taat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan semakin disucikan, dikuduskan, dan diubahkan. Hidup kita akan dibentuk oleh Tuhan. Pada akhirnya kita sampai kepada apa? Kehidupan kekal dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu, saya berharap ketika kita merasa bahwa ada dosa yang mengikat kita datang kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup membebaskan kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau renungkan hidup kita masing-masing, kita mau menilai hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah hari-hari ini kita sedang diperbudak dengan kebiasaan atau dosa dalam hidup kita? Bahkan gadget aja bisa membuat kita terikat dalam hidup ini. Bahkan gadget aja, handphone kita bisa mengikat kita. Ada begitu banyak orang takut banget kehilangan gadget mereka. Setiap hari ada banyak anak-anak muda itu yang tangannya itu nggak pernah lepas dari handphonenya. Kalau ini lepas gatel, cari lagi. Lalu kita nggak punya waktu. Kita harus bijak dengan teknologi dalam hidup kita. Karena teknologi ini kalau kita nggak bijak akan menghancurkan hidup kita. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan dan kita bertanya, kita koreksi hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dosa apa yang mengikat hidup saya? Dosa apa yang membelenggu saya, yang menyetir hidup saya,
yang mengatur hidup saya. Terima kasih Tuhan. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap kita perlu penolong. Setiap manusia perlu penolong. Sanggup ampuni dosa kita, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda. Yesus Tuhan yang beda. Dia ampuni semua dosa. Ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku. Anugerah-Mu pulihkanku Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Mari kita yang butuh anugerah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap kita butuh penolong. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang beda. Dia ampuni semua dosa. Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku. Anugerah-Mu pulihkanku. Katakan anugerah-Mu Tuhan yang membebaskan hidupku.
Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Tuhan sangat peduli dan mengasihi hidup kita. Dia datang untuk memberikan hidup yang kekal. Kalau firman Tuhan berkata bahwa iblis datang, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh dengan kualitas. Kehidupan ilahi yang Ia berikan dalam hidup kita. Tetapi dosa, iblis akan selalu mengambil dan menghancurkan hidup kita. Sekalipun mungkin dosa itu manis rasanya. Sekalipun dosa itu mungkin menyenangkan kita. Sekalipun dosa itu mungkin memberikan kepuasan. Tetapi percaya bahwa itu semu sesaat dan sementara. Pada akhirnya kita yang paling dirugikan ketika kita hidup dalam dosa. Ketika kita menjadi budak dosa. Kita diatur oleh dosa. Kita tunduk kepada dosa. Kita gak bisa berbuat apa-apa dengan hidup kita. Tetapi Yesus peduli atas hidupmu. Kau hanya perlu datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini dosa yang sedang mengikat saya Tuhan. Kalau mungkin ada kepahitan, ada kekecewaan, dan kemarahan, itu ada dosa yang sedang mengikat hidupmu. Atau ada sesuatu yang engkau jatuh bangun di dalam area yang sama dalam hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang kebal dosanya. Tidak ada satu pun di antara kita kebal terhadap dosa. Tapi Yesus mau membebaskan kita, mau memerdekakan kita, mau memulihkan hidup kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Sebab kalau engkau tidak datang kepada Tuhan, engkau tidak mengaku kepada Tuhan, maka akan selama-lamanya engkau akan menjadi budak dosa. Selama-lamanya. Tetapi ketika engkau sadar bahwa ini salah, ini gak benar. Saudara mau diubah, saudara mau dipulihkan. Ini waktunya engkau datang kepada Tuhan sebelum terlambat. Sebelum ikatan itu semakin menjerat engkau begitu kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berikan waktu kepada saudara 1 menit untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk membereskan hidupmu, menyerahkan hidupmu bagi Tuhan. Shikarama paparalaba shikarabata karalaba shikarama. Ya rama shikarabata karalaba shikarabata karalaba shikarama. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh merdeka ketika kami hidup di dalam Engkau, percaya kepadamu Tuhan. Karena kuasa darah Yesus itu menghancurkan dan menghapus setiap kutuk dosa, ikatan dosa dalam hidup kami. Saudara perlu anugerah Tuhan. Saudara perlu Tuhan dalam hidup. Kita perlu Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Karena kami sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Kami tahu Engkau begitu peduli kepada kami. Bahkan Engkau rela datang ke dunia, mati di atas kayu salib. Agar kami dilepaskan, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Kami tidak mau menyerahkan hidup kami kepada dosa. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami sebagai hamba firman-Mu, hamba kebenaran. Kami mau menghambakan diri kami hanya kepada Tuhan kami yang baik. Bukan kepada Tuhan yang jahat, yaitu iblis. Bukan kepada Tuhan yang jahat, yaitu dosa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan berkati anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Supaya mereka tidak terpengaruh oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dunia yang sangat menyesatkan hari-hari ini Tuhan. Aku berdoa supaya kami punya prinsip bahwa hidup ini singkat, hidup ini hanya sekali, hidup ini sementara. Oleh karena itu kami mau memberi hidup kami hanya bagi Engkau. Bukan untuk mengikuti keinginan daging kami. Bukan untuk mengikuti keinginan iblis. Bukan untuk mengikuti keinginan dosa-dosa dalam hidup kami Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami. Kami percaya kami telah dimerdekakan. Kalau ada yang terikat Tuhan, kami dilepaskan oleh darah Yesus. Karena Yesus itu lebih besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami tanpa terkecuali. Kau berkati semua kami. Masa depan kami, pendidikan kami, keluarga kami. Tuhan berkati kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah dilepaskan, katakan bersama-sama.
Amin. Jangan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Intan.